Nomor peserta 011 mengambil tema mengeliminasi perundungan di kalangan remaja dengan mengambil rujukan Al-Quran, Quran Surat Al-Humazah ayat 1-3 dan Quran Surat Ar-Arab ayat 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah li'annaha tatarithu adawata bainal ummah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang di tangannya tergenggamkan tinta emas keadilan, serta hadirin hadirat generasi harapan bangsa. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Rasul dengan mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad. Begitu besar terdapat sebanyak 2.355 pelanggaran terhadap perlindungan anak yang masuk KPAI hingga Agustus 2023. Puluhan persen darinya adalah kasus perundungan. Selanjutnya, Komisioner KPAI PJ Klaster Kekerasan Fisik dan Psikis Anak, Diah Puspitarini, menyebutkan bahwa ada dua penyebab dominan kekerasan pada anak. Pertama, terjadi learning loss, dampak pembelajaran jarak jauh. Kedua, pengaruh game online dan media sosial yang menyajikan tayangan penuh kekerasan. Menurutnya, dunia pendidikan kita sedang mengalami darurat kekerasan, mengkhawatirkan, mengerikan, mengancam,
realitas perundungan ini terus berlangsung, maka tentu akan menghambat laju prestasi dari generasi bangsa. Lalu bagaimana Islam memberikan solusi terhadap hal ini? Maka kami akan menyampaikan pensyarahan Al-Quran yang berjudul Mengeliminasi Perundungan dalam Perspektif Islam, dengan merujuk pada Al-Quran Surah Al-Humazah ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malahu wa'addadahu yahsabu anna malahu akhladah. aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Celakalah setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat azab yang sangat berat. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Qur'anil Azim mengutip pernyataan Imam Ar-Rabi bin Anas. Ia berkata bahwa Al-Humazah adalah orang yang mencela dari depan, sedangkan Al-Humazah adalah orang yang mencela dari belakang. Senada dengan ungkapan di atas, Syekh Wahba Az-Zuhaili menjelaskan bahwa asbabun nuzul surah Al-Humazah dalam tafsir Al-Munir adalah mengenai Walid bin Mughirah. Dia adalah orang yang selalu mengunjing Rasulullah ketika tidak berhadapan di depan beliau dan mencela ketika berada di hadapan di depan beliau. Mulanya Al-Walid adalah orang pertama yang menghapus sumpah di masa jahiliyah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkannya dalam Islam. Dia adalah orang pertama yang melepaskan sandal dan sepatu ketika akan memasuki Ka'bah yang mulia di masa jahiliyah.
Kemudian di masa Islam, orang-orang melepaskan sandal-sandal mereka. Dia adalah orang pertama yang mengharamkan khamr terhadap dirinya di masa jahiliyah dan memukul anaknya Hisham karena telah meminumnya. Dia juga orang pertama yang memotong tangan pencuri di masa jahiliyah. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan hukum tersebut di masa Islam. Barangkali tanda-tanda kemuliaan ini menanamkan di dalam jiwa Al-Walid benih-benih kesombongan pada dirinya. Karena itu, tatkala Usaid bin Abil Ais bertepuk dada, Al-Walid berkata, "Aku lebih baik darimu dari sisi ayah dan ibu, serta aku lebih kokoh daripadamu di mata Quraisy dalam mal-nasab." Bahkan ketika Rasulullah menerima wahyu dan menurunkannya, Walid bin Mughirah pun menyerukan, "Hei bangsa Arab, Muhammad adalah orang gila. Mana mungkin wahyu didatangkan kepadanya? Andai pun wahyu itu ada, maka aku, Walid bin Mughirah, lebih pantas mendapatkannya." Hadirin, hadirat, rahimakumullah. Dari kisah di atas dapat dipahami bahwa perilaku perundungan sesungguhnya bermula karena adanya perasaan lebih baik dari yang lain yang menghinggapi diri seseorang. Lafaz marawwadada pada ayat di atas tidak hanya bermakna harta dan benda, namun juga bermakna pengaruh dan kuasa. Hei, jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Hei, jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu kesombongan, itu keangkuhan, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Kau yang memiliki kelebihan ilmu, kau berpotensi menjadi pembuli. Kau yang memiliki kelebihan harta, kau berpotensi menjadi pembuli. Kau yang memiliki kelebihan kuasa, kau berpotensi menjadi pembuli. Dan kau yang memiliki kelebihan kekuatan, kecantikan, dan ketampanan, kau berpotensi menjadi pembuli. Tatkala kelebihan itu ditunggangi oleh nafsu iblis laknatullah alaih, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 12 yang berbunyi, Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar.
khalaqtahu min tin. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan ia engkau ciptakan dari tanah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa hanya iblislah yang selalu merasa dirinya lebih baik dari yang lain, kemudian Allah menghinakannya karena pembangkangannya kepada Allah. Dijelaskan dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah dalam penyusunan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, bahwa inilah sebabnya mengapa iblis diusir dari surga. Untuk itulah, sebagai salah satu upaya untuk menekan laju kasus perundungan, ada dua hal yang mendesak untuk ditanamkan pada diri para remaja. Pertama, menanamkan sifat-sifat baik seperti tawadu, rendah hati, berkalam baik, dan lain sebagainya kepada orang-orang yang berpotensi menjadi subjek perundungan. Kedua, menanamkan sifat sabar dan tawakal kepada orang-orang yang berpotensi menjadi objek perundungan sekaligus mengadvokasinya. Sekolah, madrasah, TPA, dan pondok pesantren adalah tempat terbaik untuk menanamkan sifat-sifat tersebut. Betul hadirin? Ke Panglong Kayu membeli papan, ke toko bangunan membeli semen. Jangan pernah membuli teman, kamu tak akan dibilang keren. Stop perdebatan, stop pertikaian, dan stop perundungan. Hadirin hadirat yang berbahagia, dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, perundungan dilatar belakangi karena merasa lebih baik dari orang lain, maka cegahlah dengan penanaman sifat-sifat baik. Kedua, tempat pendidikan adalah tempat terbaik untuk menanamkan sifat-sifat tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.